Sebentar lagi kita akan sampai di salah satu puncak di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, yaitu Bukit yang ini yang di ketinggian 1550 mdpl. Oke, dikit lagi. Alhamdulillah. Sedikit ini aja. Nah, salah satu puncaknya. Ya, dikit. Ya, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga di salah satu puncak tertinggi di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, 1559 mdpl. Bukit ada beberapa puncak tertinggi. Nah, salah satu di tempat kita berdiri sekarang ini, Bukit. Alhamdulillah. Kita bisa berada di sini di salah satu puncak, walaupun tidak seberapa tingginya, tapi di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Oke. Walaupun namanya puncak, tapi begini kondisinya. Di rata-rata puncak di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya seperti ini, yang tertutup. Untuk kita bisa melihat sekeliling itu jarang sekali bisa melihat full, karena tutupan vegetasinya sangat rapat seperti ini. Sangat rapat sekali, sehingga view kita untuk bisa melihat sekeliling itu sangat jarang. Ini beberapa jenis mereka sedang berbunga. Ini anggrek. Ini boleh nih dipoto nih bro, anggrek. Yoi. Ini adalah salah satu spesies pacet gunung, Haemadipsa zeylanica, yang disebut juga sebagai mountain leech, yang merupakan salah satu spesies pacet penghisap darah yang ditemukan di Asia Tenggara dan Asia Timur, termasuk di area pegunungan di Jepang. Mountain leech, Haemadipsa zeylanica. Ini adalah salah satu jenis rotan yang dalam bahasa Latinnya disebut sebagai Calamus sp. Rotan ini merupakan sekelompok palma dari puak atau tribus Calamae yang memiliki habitus memanjat, terutama Calamus, Daemonorops, dan Onchocalamus. Keluarga Calamae ini sendiri terdiri dari sekitar 600 anggota dengan daerah persebaran di bagian tropis Asia, Afrika, dan Australia. Batang rotan biasanya langsing dengan diameter 2-5 cm, berruas-ruas panjang, tidak berongga,
dan banyak yang dilindungi oleh duri-duri panjang, keras dan tajam. Dan duri ini berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari herbivora sekaligus membantu pemanjatan karena rotan tidak memiliki sulur. Rotan juga menghasilkan buah yang disebut buah manau yang rasanya manis, agak sepat. Konon buah ini bermanfaat sebagai obat-obatan dan pewarna alami. Satu batang rotan dapat mencapai panjang hingga ratusan meter. Beberapa jenis rotan dapat mengeluarkan air jika ditebas dan dapat digunakan sebagai cara bertahan hidup di alam bebas. Ini adalah belalang ranting atau bahasa latinnya Phasmatodea. Phasmatodea ini kadang-kadang dipanggil juga sebagai Phasmida. Ia merupakan ordo serangga yang oleh ahlinya kemudian dinamakan sebagai belalang ranting atau serangga ranting. Penyamarannya membuat serangga ini sukar ditemukan oleh musuhnya. Salah satu spesies dari satwa unik yang berasal dari hutan di Pulau Kalimantan ini pernah diidentifikasi para peneliti pada Museum Sejarah Alam London, Inggris sebagai serangga terpanjang di dunia. Secara fisik, serangga ranting menyerupai pensil dengan 4 lengan dan 2 antena. Untuk bertahan hidup dari predator alami di hutan-hutan tropis, serangga ini menyamar di antara ranting-ranting dan serasah dedaunan. Selain berbentuk unik, serangga ranting diketahui dapat berubah warna menyesuaikan dengan media yang dihinggapinya. Nah, ini adalah Sphagnum moss. Sphagnum adalah jenis lumut, genus dari sekitar 380 spesies lumut. Akumulasi dari Sphagnum dapat menyimpan air karena Sphagnum yang hidup dan mati dapat menampung banyak air di dalam selnya. Sphagnum juga dapat menampung 16 hingga 26 kali lebih banyak air daripada berat keringnya. Sphagnum juga dapat mempengaruhi komposisi habitat atau tempat tumbuh, sehingga beberapa ahli menyebutnya sebagai manipulator habitat. Ini adalah spesies anggrek dari famili Orchidaceae. Suku anggrek-angrekan ini merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Batang anggrek berruas-ruas. Anggrek yang hidup di tanah, batangnya pendek dan cenderung menyerupai umbi. Anggrek epipit batangnya tumbuh baik, menebal dan terlindungi lapisan lilin untuk mencegah penguapan berlebih. Daunnya berbentuk oval memanjang, dapat pula menebal dan berfungsi sebagai penyimpan air. Bunga anggrek berbentuk khas dan menjadi penciri yang membedakannya dari anggota suku lain. Buah anggrek berbentuk kapsul yang berwarna hijau dan jika masak, mengering dan terbuka dari samping. Ini adalah bunga lipstik atau Aecinanthus sp. Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai jenis Aecinanthus yang tumbuh di hutan hujan Kalimantan, Sumatera, dan beberapa pulau lainnya. Disebut juga bunga lipstik. Terdapat sekitar 180 spesies yang tersebar di Asia termasuk Indonesia. Aecinanthus merupakan tumbuhan dengan bunga seperti trompet yang muncul pada ujung sulur batang. Aecinanthus adalah epipit yang umumnya tumbuh menempel
dan merambat pada batang pohon-pohon besar. Aisinanthus atau bunga lipstik ini memiliki daun oval, bulat maupun meruncing dengan warna hijau mengkilat karena permukaan daun dilapisi oleh lilin. Nah, ini adalah kepiting dari ordo Decapoda. Kepiting adalah hewan yang digolongkan ke dalam famili Potamidae, termasuk ke dalam kelas krustase atau hewan yang memiliki exoskeleton. Ordo Decapoda berarti krustase yang berkaki 10. Infraordo Brachyura, yang artinya Decapoda yang memiliki bagian perut yang pendek atau tereduksi. Famili Potamidae diklasifikasikan karena memiliki ukuran tubuh relatif besar. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video-video selanjutnya. Kalau suka silahkan klik like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.